Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan memaparkan laporan analisis kelayakan usaha yang telah kami kerjakan. Pada kali ini kami melakukan analisis terhadap penggilingan padi skala menengah, yaitu studi kasus pada UD Padi Mulya di Desa Penanjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Di sini ada tim kita. Yang pertama itu ada Halia Safara Aditya Lubis dengan NPM 01, Robiah Al-Adawiyah NPM 017, Niken Tiara NPM 031, dan saya sendiri Suci Aprilian Putri NPM 032. Dan yang terakhir ada Aini Al-Fatihatur Rizki NPM akhir 014 merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia, sehingga permintaannya akan selalu tinggi dan stabil seiring pertumbuhan penduduk. Nah, disinilah peran penting penggilingan padi, yaitu menjaga mutu beras dan memberikan nilai tambah bagi petani. Namun, saat ini banyak unit penggilingan padi skala kecil hingga menengah mulai mengalami penurunan aktivitas karena keterbatasan modal dan mesin yang sudah tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan usaha menjadi sangat penting supaya kita tahu apakah bisnis penggilingan padi seperti UD Padi Mulya masih efisien, menguntungkan, dan layak untuk dikembangkan sebagai bagian dari keberlanjutan agribisnis lokal. Oke, next slide. Profil usaha UD Padi Mulya. Jadi, UD Padi Mulya ini merupakan unit penggilingan padi yang berdiri sejak tahun 1992 dan berlokasi di Penanjung, Kecamatan Pangandaran. Usaha ini termasuk dalam kategori penggilingan padi menengah dan dikelola langsung oleh pemilik secara mandiri dengan dukungan tenaga kerja lokal. Lokasinya sangat strategis karena dekat dengan area persawahan dan permukiman warga, sehingga mempermudah pasokan gabah serta distribusi beras. Dalam operasionalnya, UD Padi Mulya ini tidak hanya melayani jasa penggilingan gabah milik petani, tetapi juga membeli gabah untuk diolah menjadi beras siap jual. Produknya meliputi beras konsumsi, dedak, dan sekam yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Rata-rata usaha ini beroperasi sekitar 26 hari per bulan selama 10 bulan dalam setahun, menunjukkan aktivitas usaha yang cukup stabil. Oke. Baik, selanjutnya analisis aspek pasar. Di sini terdapat 4 aspek yang dilihat. Yang pertama yaitu kondisi pasar dan permintaan, di mana berdasarkan studi kasus yang kita dapatkan, yaitu beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia, sehingga permintaan bersifat stabil dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kemudian di Kabupaten Pangandaran sendiri terdapat 389 unit penggilingan kecil, namun di Desa Penanjung hanya tersisa sedikit unit aktif, yang menunjukkan peluang pasar lokal yang cukup besar. Selanjutnya, UD Padi Mulya juga menjadi satu-satunya penggilingan aktif di Dusun Bojongjati, sehingga memiliki posisi pasar yang monopolistik lokal. Lalu yang kedua yaitu segmentasi pasar, di mana konsumen utamanya yaitu petani sekitar Desa Penanjung dan masyarakat lokal yang membutuhkan jasa penggilingan dan pasokan beras. Yang kedua yaitu pangsa pasar bisa diperluas dengan menjual beras hasil olahan langsung ke konsumen dengan menjadi pemasok ke wilayah yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu adanya strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran yang dilakukan adalah pertama, lokasi usaha yang strategis, yaitu dekat dengan area persawahan dan pemukiman serta mempermudah distribusi. Lalu kemudian juga peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan satu, modernisasi mesin untuk meningkatkan kualitas beras, dua, diversifikasi produk menjadi dedak, tepung beras, atau penggilingan komoditas lain. Lalu yang ketiga, membangun kemitraan dengan kelompok tani dan koperasi. Selanjutnya itu prospek pasar. Prospek pasarnya sendiri dalam jangka panjang sangat potensial karena kebutuhan beras terus meningkat dan minimnya pesaing langsung di sekitar lokasi. Lalu yang kedua yaitu perluasan pasar melalui peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi distribusi antar kecamatan. Selanjutnya yaitu ada aspek teknis dan juga produksi. Jadi usaha ini menggunakan sistem penggilingan padi kecil atau PPK dengan 3 mesin utama, serta menggunakan peralatan penunjang. Untuk mesin utamanya yaitu ada huler, poliser, dan mesin diesel. Untuk peralatan penunjangnya yaitu ada timbangan duduk, mesin jahit karung, pompa air, alat angkut karung, ember tampung beras, dan serokan. Untuk proses operasional produknya yaitu proses penggilingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang pertama penerimaan dan penimbangan gabah, dilanjut pengupasan kulit gabah, lalu selanjutnya ada pemisahan dan penyaringan beras, lalu selanjutnya ada proses polishing, lalu dilanjut dengan penimbangan dan pengemasan, serta perawatan berkala terhadap mesin-mesinnya. Selanjutnya ada aspek operasional dan juga manajemen. Yang pertama yaitu untuk struktur dan sistem manajemennya, usaha ini bersifat perorangan dan dikelola langsung oleh pemilik, yaitu Bapak Suhartono tanpa ada struktur organisasi yang formal. Dan semua keputusan terkait pembelian bahan, pemeliharaan mesin, serta penentuan harga jasa penggilingan dilakukan oleh pemilik. Adapun aktivitas utama dari usaha ini yaitu yang pertama, ada penerimaan gabah, penggilingan dan pemolesan, pengemasan, dan juga penjualan atau pengembalian beras ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia dan keterampilan yang ada di usaha ini. Yang pertama, pemilik memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang penggilingan padi. Yang kedua yaitu tenaga kerja lokal digunakan untuk kegiatan fisik seperti pengangkutan gabah, pengoperasian mesin, dan pengemasan. Selanjutnya, sistem kerjanya menggunakan upah harian. Dan yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan yaitu untuk pengoperasian, perawatan mesin, penanganan hasil giling, dan penimbangan akurat. Oke, baik, selanjutnya adalah aspek sosial dan lingkungan.
Jadi, usaha penggilingan padi UD Padi Mulia berlokasi di Dusun Bojongjati, Desa Penanjung, Kecamatan Pangandaran. Berdasarkan hasil penelitian, penggilingan ini merupakan satu-satunya unit yang masih aktif beroperasi di wilayah tersebut. Sementara unit lainnya telah berhenti sejak tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan UD Padi Mulia memiliki peran sosial yang penting bagi masyarakat setempat karena tetap menyediakan layanan penggilingan bagi petani di sekitarnya. Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan area persawahan dan permukiman memudahkan petani dalam mengakses layanan pasca panen tanpa perlu membawa gabah ke kecamatan lain. Dari sisi lingkungan, jurnal pun tidak mencatat adanya dampak negatif yang signifikan karena kegiatan usaha lebih berfokus pada proses mekanis penggilingan tanpa penggunaan bahan kimia. Dengan demikian, secara kos sosial dan lingkungan, UD Padi Mulia ini memberikan kontribusi nyata terhadap aktivitas pertanian masyarakat Desa Penanjung. Yang berikutnya ada aspek keberlanjutan dan inovasi. Usaha penggilingan padi UD Padi Mulia ini menunjukkan tingkat keberlanjutan yang baik karena mampu bertahan lebih dari 20 tahun sejak berdiri tahun 1992. Hasil analisis finansial menunjukkan usaha ini layak dan menguntungkan. Dengan nilai NPV sebesar 74 juta sekian, net BC rasio 2,59 dan IRR sebesar 15,5%. Hal ini menandakan bahwa usaha memiliki kemampuan ekonomi yang kuat untuk terus beroperasi dan memberikan manfaat finansial dalam jangka yang panjang. Lalu untuk inovasinya sendiri, itu bisa mengganti mesin huler yang sudah tua dengan mesin terbaru agar operasional lebih optimal dan produktivitas beras serta dedak meningkat secara signifikan. Yang kedua, membeli gabah lebih banyak saat panen tiba sehingga stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan dapat dipasarkan ke daerah lain dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, tidak hanya berfokus pada penggilingan padi, tetapi juga penggilingan atau penampungan komoditas pangan lain untuk memperluas lini produk dan meningkatkan peluang pasar. Semua inovasi di atas secara langsung mendorong peningkatan pendapatan usaha secara signifikan. Analisis biaya pada usaha penggilingan padi UD Padi Mulia ini dilakukan untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam usaha ini, serta juga pendapatan yang diterima oleh usaha ini, sehingga hasilnya ini dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dalam satu tahunnya. Nah, yang pertama itu biaya antara lain yaitu pembangunan gedung, pembelian mesin huller, mesin polisher, mesin diesel, timbangan duduk, mesin jahit karung, pompa air, alat angkut karung, ember tampung beras, dan juga serok. Besarnya biaya investasi UD Padi Mulia itu dari tahun 2005 sampai 2016 itu sebesar 61.145.000. Seluruh biaya investasi ini dikeluarkan secara tunai dari tahun 2005 sampai 2016. Nah, untuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh penggilingan padi UD Padi Mulia antara lain yaitu biaya perawatan mesin, huller, polisher, dan juga mesin diesel, biaya listrik, biaya PBB, kir timbangan, biaya upah tenaga kerja, pembelian rubber roll, pembelian ayakan polisher, pembelian karung, bahan bakar mesin, pelumas dari mulai tahun 2015 juga UD Padi Mulia itu melakukan pembelian gabah. Nah, total biaya operasional penggilingan padi UD Padi Mulia ini dari tahun 2005 sampai 2016 itu mencapai 12.160.000. Selanjutnya analisis kelayakan investasi usaha penggilingan padi UD Padi Mulia. Ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha ini sehingga hasilnya dapat direkomendasikan untuk dilakukan suatu investasi dan juga pengembangan skala usaha. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai NPV usaha penggilingan padi UD Padi Mulia ini sebesar 74 juta yang menunjukkan bahwa manfaat bersih atau keuntungan yang diperoleh penggilingan padi ini selama tahun 2005 sampai besar 74 juta, 5. Nah, nilai tersebut lebih besar daripada 0 atau bernilai positif, sehingga berdasarkan kriteria NPV, usaha penggilingan padi UD Padi Mulia layak untuk dijalankan. Sementara itu, untuk nilai net BC yang dihasilkan yaitu 2,59, yang menunjukkan bahwa setiap satuan biaya yang dikeluarkan untuk usaha penggilingan padi UD Padi Mulia akan memberikan keuntungan sebesar 2,59 satuan. Nah, berdasarkan kriteria penilaian investasi, apabila BC lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sementara itu, untuk nilai IRR, usaha penggilingan padi ini sebesar 15,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan pada usaha penggilingan padi itu sebesar 15,5%. Nah, nilai tersebut lebih besar dari tingkat diskonto yang ditentukan. Kriteria penilaian investasi untuk IRR, usaha penggilingan padi UD Padi Mulia ini dinyatakan dapat untuk layak dijalankan sehingga tingkat IRR-nya itu sebesar 15,5%. Untuk nilai payback period dari usaha penggilingan padi UD Padi Mulia adalah 5 tahun.
5 bulan, dan juga 16 hari. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh investasi yang dikeluarkan itu dikembalikan pada tahun ke-5 bulan, ke-5, dan hari ke-24. Karena nilai payback period dari usaha penggilingan padi UD Padi Mulya itu lebih kecil daripada umur usaha hingga saat ini, sehingga usaha ini layak untuk dilaksanakan. Baik, selanjutnya merupakan analisis resiko, di mana terdapat 4 resiko dan juga strategi mitigasinya. Yang pertama yaitu resiko produksi. Terdapat 3 resiko dalam produksi, yaitu kerusakan mesin tua seperti Holler dan juga polisher yaitu menurunnya efisiensi dan mutu beras. Selanjutnya, gangguan pasokan bahan baku atau gabah pada saat musim paceklik dapat menghambat produksi. Lalu yang terakhir yaitu kualitas hasil giling dapat menurun jika perawatan mesin tidak rutin. Sedangkan pada resiko keuangan, terdapat 2 poin. Yang pertama itu ketergantungan pada modal sendiri tanpa akses pembiayaan eksternal dapat membatasi pengembangan usaha. Lalu selanjutnya itu fluktuasi harga gabah dan solar yang mempengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan. Lalu yang ketiga itu resiko pasar, di mana adanya penggilingan padi baru dengan teknologi modern bisa menurunkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua yaitu perubahan preferensi konsumen terhadap beras kemasan siap jual menuntut adaptasi produk. Lalu resiko yang keempat yaitu resiko lingkungan dan sosial, di mana limbah sekam dan air bekas penggilingan perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan sekitar, dan gangguan suara dari mesin dapat menimbulkan keluhan dari warga sekitar. Lalu strategi mitigasinya, yang pertama yaitu melakukan permajaan mesin secara bertahap. 2. Membangun cadangan bahan baku saat musim panen. 3. Melakukan diversifikasi sumber pendapatan, seperti penjualan beras olahan, denak, dan tepung. Lalu yang keempat, menjaga hubungan sosial baik dengan masyarakat sekitar untuk keberlanjutan usaha. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. UD Padi Mulya merupakan penggilingan padi skala menengah yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan berperan penting bagi petani lokal di Desa Pananjung. Hasil analisis menunjukkan usaha ini layak dan menguntungkan dengan NPV 74 juta, net BC rasio 2,59 dan juga IRR 15,5%, serta payback period 5 tahun 5 bulan. Dari sisi pasar, prospeknya sangat potensial karena kebutuhan beras terus meningkat dan minimnya pesaing di wilayah sekitar. Secara teknis dan operasional, kegiatan usaha ini berjalan dengan baik. Namun, efisiensi dapat ditingkatkan melalui modernisasi mesin agar kualitas beras lebih optimal. Selain memberikan dampak sosial positif berupa penyerapan tenaga kerja dan kemudahan bagi petani lokal, usaha ini juga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Melalui inovasi seperti permajaan mesin, pembelian gabah saat panen, dan diversifikasi produk, UD Padi Mulya memiliki peluang besar untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Oke. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 5. Jadi, itu adalah hasil analisis kami terkait usaha penggilingan padi UD Padi Mulya. Kami berharap penjelasan tadi bisa memberi gambaran tentang bagaimana kelayakan usaha ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Sekarang, kami persilakan kepada Ibu dan teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan pada comment section Live Unpad, yaitu pada kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.